Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhana Bapiawai, mahasiswa dari Program Studi Sains Informasi Geografi Universitas Pendidikan Indonesia angkatan tahun 2020. Saya dari kelas 3B dengan nomor induk mahasiswa 2003064. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial mengenai pembuatan peta relief dengan menggunakan plugin Terrain Shading pada software Quantum GIS atau QGIS. Sebelum itu, kita perlu memahami dulu apa yang dimaksud dengan peta relief. Menurut beberapa ahli, peta relief merupakan peta yang menampilkan bentuk muka bumi yang sebenarnya, atau peta yang menampilkan tinggi rendahnya suatu permukaan bumi berdasarkan keadaan di lapangan. Pengertian lain mengenai peta relief yaitu peta yang menampilkan keadaan muka bumi dalam bentuk 3 dimensi. Nah, setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan peta relief, ada beberapa data yang perlu kita siapkan untuk memulai tutorial ini. Data-data tersebut berupa data DEM atau Digital Elevation Model, kemudian data SHP atau data shapefile wilayah kajian. Di sini saya akan memetakan wilayah kajian saya, yaitu wilayah Provinsi Jawa Barat. Nah, data-data tersebut dapat didownload dari berbagai sumber. Contohnya untuk data DEM atau Digital Elevation Model dapat bersumber dari website USGS Earth Explorer ataupun dari Demnas dan juga dari website SRTM. Kemudian untuk data shapefile wilayah atau SHP dapat bersumber dari website Inageo Portal, Lapakjis. Link-link untuk mendownload data yang diperlukan akan saya cantumkan di deskripsi video. Nah, kita langsung saja ke tutorialnya dengan membuka software QGIS terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan QGIS versi 3.10. Nah, apabila software QGIS telah terbuka, kita langsung saja ke New Project. Kemudian kita akan memasukkan data-data yang telah kita siapkan tadi, yaitu data DEM dan data SHP wilayah kajian Jawa Barat. Dengan cara klik menu layer, add layer. Nah, data yang akan kita masukkan terlebih dahulu adalah data DEM. Karena data DEM merupakan data yang bertipe raster, maka kita klik saja add raster layer. Kemudian pada jendela data source manager, kita klik saja kotak kanan browse. Kemudian kita cari data penyimpanan dari data DEM yang kita telah siapkan tadi. Nah, di sini saya mendownload data DEM dari website SRTM berupa WinRAR-zip. Setelah diekstrak, ada beberapa data yang berbeda-beda. Namun, data yang akan kita masukkan berupa data yang bertipe tip file. Kita klik saja, open. Nah, maka data yang kita pilih tadi akan tampil di kolom raster dataset. Setelah itu, kita langsung saja klik add. Maka pada kolom layer ini akan tampil layer baru berupa data DEM SRTM yang kita pilih tadi. Kita close saja. Nah, kurang lebih seperti ini tampilan dari data DEM SRTM. Kemudian kita akan memasukkan data kedua, yaitu data shapefile wilayah Jawa Barat. Caranya sama dengan klik layer, add layer. Nah, karena data SHP berbeda dengan data DEM, kalau data DEM merupakan data raster, sementara data SHP atau shapefile ini berupa data vektor. Oleh karena itu, kita klik saja add vector layer. Kemudian kita klik browse. Kemudian kita pilih filenya. Nah, data yang akan kita masukkan adalah data yang bertipe SHP file, seperti contohnya ini ya, SHP file. Nah, apabila terlalu banyak, misalkan data-datanya, kita pilih filter dengan cara all file, pilih S3 shapefile. Nah, maka data-data yang akan ditampilkan hanya data yang berupa SHP file. Kita klik saja open, kemudian add.
Nah, ketika sudah di-add akan tampil di kolom layer ini, dan kita close saja. Nah, yang berwarna kuning ini merupakan data SHP dari wilayah Jawa Barat. Nah, setelah data-data dimasukkan, selanjutnya kita memeriksa terlebih dahulu sistem koordinat yang digunakan pada data DEM yang telah kita masukkan tadi dengan cara klik kanan pada layer SRTM, Properties, kemudian ke menu Information. Di sini ada CRS. Nah, di sini masih menggunakan koordinat sistem WGS 84. Untuk menghasilkan tampilan yang lebih maksimal, kita perlu mengubahnya dulu ke sistem koordinat UTM. Nah, selanjutnya kita perlu memotong data DEM yang telah kita masukkan tadi, karena data DEM yang sudah dimasukkan masih berupa data sebagian wilayah Pulau Jawa, sementara DEM yang akan kita gunakan hanya DEM wilayah Jawa Barat saja. Oleh karena itu, kita perlu memotongnya. Sekaligus kita akan mengubah sistem koordinat tadi menjadi UTM dengan cara klik menu raster, extraction, clip raster by mask layer. Nah, pada jendela clip raster, pilih input layer menjadi SRTM, kemudian mask layer menjadi polygon 2, dan untuk source CRS, tadi kita telah melihat informasi CRS yang digunakan pada data DEM ini merupakan WGS 84. Kemudian untuk target CRS-nya kita ubah menjadi WGS 84 UTM Zone 48S. Kenapa 48S? Karena wilayah Jawa Barat ini sebagian besar berada pada zona 48S. Nah, apabila belum ada di pilihan ini, kita klik saja di sini. Kemudian kita uncheck dulu. Langsung saja search UTM Zone 48S. Nah, pada pilihan di bawah ini ada beberapa yang UTM zona 48S. Kita pilih yang WGS 84 UTM Zone 48S. Kemudian klik OK. Nah, kemudian scroll ke bawah. Kita save file yang akan dipotong ini dengan cara klik kotak ini, save to file, kemudian kita pilih tempat penyimpanan. Di sini kita buat folder baru saja, kita relief, dengan nama DEM Jawa Barat. Kita save saja. Nah, apabila sudah, kita klik run untuk memproses pemotongan. Nah, apabila sudah, di sini akan tampil layer baru sesuai nama yang kita berikan tadi, yaitu DEM Jawa Barat. Dan kita close saja. Kita lihat apakah sudah terpotong. Nah, data DEM sudah terpotong sesuai dengan poligon SHP Jawa Barat ini. Dan kita pastikan bahwa sistem koordinat sudah menjadi UTM 48S dengan cara klik kanan pada layer DEM Jawa Barat, Properties, Information. Nah, di CRS-nya di sini sudah berupa UTM Zone 48S. Nah, selanjutnya kita akan mengubah tampilan dari DEM Jawa Barat ini. Yang sebelumnya dari single band, kita akan mengubahnya menjadi hillshade yang menampilkan relief permukaan buminya. Caranya dengan klik kanan pada DEM Jawa Barat, Properties, kemudian pada menu simbologi, ubah render type-nya menjadi hillshade. Nah, pada band, altitude, dan azimutnya kita biarkan saja. Kemudian untuk X factor kita ubah menjadi 3 saja. Nah, kemudian pada menu color rendering kita biarkan default. Kemudian pada menu resampling, zoom in kita atur menjadi kubik agar lebih halus, serta out-nya menjadi average.
klik apply, kemudian langsung saja klik OK. Nah, maka tampilan yang sebelumnya merupakan dem single band hitam putih akan berubah menjadi seperti berikut, yang menampilkan kenampakan relief di wilayah Jawa Barat. Nah, langkah selanjutnya yaitu memberikan warna untuk membedakan ketinggian antara suatu tempat. Caranya yaitu dengan klik kanan pada dem Jawa Barat, kemudian duplicate layer. Posisikan dem hasil Jawa Barat kopian di atas dem Jawa Barat yang asli. Seperti ini. Kita checklist saja dulu. Nah, kemudian kita klik kanan saja pada dem Jawa Barat hasil copy, properties. Kemudian pada menu simbologi, kita ubah render type-nya menjadi single band pseudo color. Atur color ramp menjadi warna gradasi dari hijau sampai ke merah. Dan ubah modenya menjadi quantile serta kelasnya menjadi 5. Kemudian kita langsung saja klik apply, kemudian OK. Nah, maka akan tampil warna dari hijau sampai ke merah yang menandakan ketinggian dari yang terendah sampai yang tertinggi. Nah, kemudian kita akan mengatur tampilan atau transparansi dari warna dem Jawa Barat copy agar hillshade dari dem Jawa Barat layer di bawahnya itu akan terlihat. Caranya yaitu dengan klik kanan pada dem Jawa Barat copy, properties, kemudian pilih menu transparansi, atur menjadi sekitar 60%. Klik apply, lalu OK. Nah, maka tampilannya akan menjadi seperti berikut, menampilkan layer di bawahnya yaitu layer hillshade. Nah, selanjutnya kita akan membuat garis kontur. Klik raster, extraction, kemudian klik kontur. Nah, pada jendela kontur, input layernya menjadi dem Jawa Barat. Untuk intervalnya sendiri, ini disesuaikan dengan skala yang akan kita gunakan. Kemudian atribut name-nya ini kita atur menjadi ketinggian. Dan kita akan save data garis kontur ini dengan cara klik kotak kanan yang ini, kemudian save to file, kemudian kita pilih folder penyimpanan serta namanya. Kita namai saja kontur 175. Atur save as type-nya menjadi SHP file. Kemudian klik save. Apabila sudah, langsung saja klik run. Nah, apabila sudah diproses, akan tampil layer baru pada kolom layer, yaitu kontur 175 meter. Langsung saja kita klik close. Nah, di sini ditampilkan garis kontur yang berwarna merah. Semakin rapat garis kontur ini, menandakan semakin curam lereng tersebut. Begitupun sebaliknya, semakin renggang garis kontur ya, menandakan bahwa kemiringan lerengnya itu semakin datar. Kemudian kita akan mengatur garis kontur ini menjadi dua jenis garis kontur, yaitu garis kontur mayor dan garis kontur minor. Caranya yaitu dengan klik kanan pada layer kontur, kemudian open attribute table. Nah, pada jendela attribute table kita langsung saja klik open field calculator. Kemudian pada output field name kita atur saja menjadi line, dan untuk output field type kita atur menjadi text string. Kemudian kita atur ekspresinya untuk memisahkan garis kontur mayor dan garis kontur minor. Dengan cara klik, kita masukkan ekspresi case when. Kemudian pada kolom di tengah ini row number, kita klik field and value.
kemudian double klik pada ketinggian, kemudian kita lanjutkan persen 100, dan kita masukkan dulu yang minor, else mayor, kemudian end. Nah, kurang lebih ekspresi untuk memisahkan garis kontur minor dan mayor ini seperti berikut. Apabila sudah, kita langsung saja klik OK. Nah, maka pada atribut table di layer kontur ini akan terdapat field baru kontur line yang memisahkan garis kontur mayor dan garis kontur minor. Kemudian kita langsung saja save sini. Selanjutnya nonaktifkan toggle editing. Nah, setelah itu boleh di close saja atribut tabelnya. Nah, karena kita telah membuat garis kontur mayor dan minor, selanjutnya kita mengatur simbologi atau tampilan untuk membedakan garis kontur mayor dan minor dengan cara klik kanan pada kontur 175, properties, kemudian ke menu simbologi. Nah, di simbologi ini ubah single simbol yang ini menjadi categorize dan masukkan di kolom value-nya itu yang contour line. Kemudian kita langsung saja klik classify. Nah, di sini ada 3 data, namun data yang akan digunakan adalah data mayor dan minor. Oleh karena itu, untuk data yang ketiga ini, all other value, kita delete saja dengan cara klik strip merah di bawah ini. Nah, garis kontur mayor dan garis kontur minor ini dibedakan dari ketebalannya. Garis kontur mayor biasanya lebih tebal daripada garis kontur minor. Oleh karena itu, kita langsung saja double klik di simbolnya. Nah, di sini kita atur saja colornya, warna menjadi hitam. Kemudian width atau ketebalannya atur menjadi 0,4 saja. Kemudian klik OK dan lakukan yang sama pada garis kontur minor. Untuk ketebalannya kita lebih tipiskan saja jadi 0,2. Oke, apabila sudah, kita langsung klik apply, langsung OK. Nah, di sini terlihat perbedaan antara garis kontur mayor dan minor. Garis kontur mayor di sini ditandai dengan garis yang lebih tebal, sementara garis kontur minor ditandai dengan garis yang lebih kecil. Nah, langkah selanjutnya yaitu memperjelas relief dengan menggunakan plugin Terrain Shading. Terrain Shading ini memberikan efek memperjelas atau menambahkan efek bayangan terhadap ketinggian suatu tempat, yaitu dengan cara klik menu processing, toolbox. Nah, di sini ada Terrain Shading. Apabila belum ada Terrain Shading di menu processing toolbox ini, bisa menginstal terlebih dahulu dengan cara klik menu plugin, manage and install plugin. Kemudian pada jendela plugin pilih all, langsung search saja Terrain Shading. Nah, ini ya, nanti tinggal klik, kemudian di pojok kanan bawah ini akan ada pilihan install plugin. Kemudian klik saja install plugin, maka akan menginstal secara otomatis. Apabila sudah, kita langsung close saja. Maka nanti di sini akan ada pilihan Terrain Shading. Nah, kita sekarang di sini akan menggunakan tools Texture Shading. Texture Shading ini memberikan efek memperjelas relief yang ada di permukaan bumi. Kita double klik saja. Kemudian pada jendela Texture Shading, masukkan Digital Elevation Model menjadi DEM Jawa Barat. Untuk alfanya kita biarkan saja jadi 0,5 dan kita akan save file texture shading ini. Namanya texture saja. Kemudian save.
klik run. Nah, apabila sudah, maka akan tampil notifikasi seperti berikut. Kita close saja. Nah, kurang lebih tampilan dari tekstur shading ini hitam putih ya, menampilkan relief permukaan bumi dengan lebih jelas. Kita posisikan layer tekstur berada di atas DEM Jawa Barat atau di bawah DEM Jawa Barat hasil copy. Nah, seperti ini ya. Kita lihat sebelum dan sesudah memakai tekstur shading. Nah, di sini terlihat ya, memberikan efek yang lebih jelas terhadap relief permukaan bumi. Nah, kita atur saja transparansi dari tekstur shading ini dengan cara klik kanan, properties. Kemudian ubah menjadi sekitar 60%. Klik apply, oke. Nah, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu menggunakan tools Shadow Depth yang ada di plugin Terrain Shading. Shadow Depth ini memberikan efek bayangan terhadap ketinggian suatu tempat. Kita double klik saja. Kemudian pada jendela Shadow Depth, kita atur Digital Elevation Model menjadi DEM Jawa Barat. Dan untuk sun angle-nya kita ubah menjadi sekitar 4 saja. Kemudian kita save filenya. Tentukan tempat penyimpanan serta namanya. Save. Kemudian apabila sudah, langsung saja klik run. Nah, kita close saja. Di sini akan tampil efek bayangan tergantung pada ketinggian suatu tempat tersebut. Kita coba lihat ya, sebelum dan sesudah memakai efek terrain shading ini. Nah, cukup terlihat jelas ya perbedaan antara sebelum dan sesudah memakai efek terrain shading ini. Di sini kita akan mengatur transparansi atau opasitas dari terrain shading ini dengan cara klik kanan pada terrain shading, properties, kemudian pada transparansi kita atur saja menjadi sekitar 50%, dan klik apply, oke. Nah, maka bayangan tidak akan terlalu hitam atau pekat. Nah, untuk memperkaya informasi, kita akan menambahkan data shape file jaringan sungai yang ada di Provinsi Jawa Barat. Saya klik new layer, add layer, kemudian add vector layer. Kita browse saja. Nah, saya akan menggunakan data sungai yang ada di Jawa Barat berupa tipenya SHP file. Kita klik open, kemudian add. Posisikan sungai Jawa Barat ini berada di bawah layer kontur. Kemudian atur simbologi sungai dengan cara klik kanan, kemudian properties, ke simbologi, kemudian ke warnanya ganti menjadi warna biru. Apply, kemudian oke. Nah, di sini terlihat garis sungai yang ada di Jawa Barat. Nah, kurang lebih tampilan dari peta relief yang telah kita buat seperti berikut. Kita juga bisa melihat peta relief dalam tampilan 3 dimensi, yaitu dengan cara klik menu view, new 3D map view. Nah, apabila muncul tampilan seperti berikut, ini memberitahukan kita bahwa project ini belum diatur sistem koordinatnya menjadi UTM. Kita klik OK saja. Kita atur menjadi UTM terlebih dahulu. Klik menu project, properties, kemudian ke CRS, kita atur menjadi UTM zona 48S. Kita klik apply, kemudian OK. Nah, kita coba lagi ke menu view, new 3D map view. Nah, di sini akan tampil jendela 3D map 1. Kita
kita perbesar saja. Kemudian kita perlu mengatur terlebih dahulu ketinggian yang akan kita tampilkan di 3D map ini dengan cara klik menu configure. Kemudian pada menu terrain kita ubah type-nya menjadi dam dan elevation-nya atur menjadi dam Jawa Barat. Kemudian untuk vertical scale kita atur menjadi 2 saja. Dan untuk tile resolution kita atur menjadi sekitar 200 saja. Biarkan yang lainnya default, kemudian klik OK. Nah, setelah diproses, kita bisa zoom in zoom out serta melihat dari perspektif secara horizontal dengan cara tekan tombol scroll pada mouse, kemudian arahkan ke bawah seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini relief di Jawa Barat ini menampilkan ketinggian yang berbeda satu sama lain, yang ditandai dengan warna serta kemiringan lereng yang ditandai dengan garis kontur. Nah, dari visualisasi peta 3 dimensi ini kita dapat mengetahui bahwa wilayah tengah sampai wilayah selatan Provinsi Jawa Barat didominasi oleh dataran tinggi berupa bukit, gunung, hingga pegunungan. Sementara untuk wilayah utara didominasi oleh dataran rendah dengan kelerengan yang datar hingga landai. Nah, kurang lebih tampilan dari visualisasi peta 3 dimensi Provinsi Jawa Barat seperti berikut. Kita langsung close saja. Nah, dari hasil visualisasi ini kita dapat melakukan layout langsung sesuai dengan kaidah kartografi untuk memberikan informasi yang lebih lengkap. Mungkin cukup sekian dari tutorial pembuatan peta relief menggunakan plugin terrain shading pada software Quantum GIS ini. Mohon maaf kurang lebihnya. Jangan lupa videonya di like, komen, share, dan juga jangan lupa di subscribe. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.